meminta kesediaan dari Pak Anjas selaku koordinator P5 untuk menyampaikan kata sambutan. Kepada Pak Anjas dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Pertama-tama kita patutlah memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa dan Santa Maria Immaculata sebagai pelindung kita atas kelimpahan rahmat-Nya, sehingga proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema Suara Demokrasi dapat berjalan dengan lancar selama ini, hingga pada hari ini tibalah saatnya kita menilai para paslon yang telah mengajukan dirinya untuk memimpin OSIS SMP Immaculata tahun ajaran 2024-2025 dalam sesi debat hari ini. Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantara wakilnya. Demokrasi juga diartikan sebagai gagasan ataupun pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara di Indonesia. Di Indonesia sendiri, demokrasi mengalami dinamika yang cukup kompleks. Mulai dari demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, hingga saat ini adalah demokrasi pasca reformasi. Dan di sekolah sendiri mempunyai peran pendidik sebagai instrumen untuk mengisi penguatan demokrasi dan dimensi substan dan kultural. Maka dengan pendidikan demokratik di sekolah melalui pelaksanaan kegiatan pemilu OSIS memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, peserta didik menganalisis peran, hak, dan kewajiban sebagai warga negara, memahami perlunya mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, dan melaksanakan ibadahnya sebagai wujud dari kepemimpinannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran atas nilai-nilai demokrasi, terutama memahami hak dan kewajiban. 3. Menguatkan kesadaran dan kepedulian dan mampu berkontribusi. 4. Membangun masyarakat sekolah menjadi independen dan memiliki posisi tawar atau bergandengan tangan, tentu dengan mengedepankan musyawarah dan mufakat. 5. Terlaksananya pemilu OSIS dan terbangunnya kesadaran pada setiap peserta didik untuk tangkap terhadap lingkungan sosial sesuai dengan tuntutan peran sosialnya dan berkontribusi sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekolah. Pembinaan demokrasi bukan hanya tanggung jawab guru mata pelajaran PKN, namun menjadi tanggung jawab seluruh warga sekolah melalui peran dan penciptaan lingkungan yang suasana memiliki demokrasi di sekolah, suasana yang terbuka, dan mendorong siswa untuk berani mempunyai pendapat, berani berpikir, dan menyuarakan hak dan kewajibannya. Dan perlu diketahui oleh kita semua, pemilu OSIS kali ini adalah salah satu implementasi P5 dan tidak untuk merubah struktur kepemimpinan OSIS yang ada saat ini di SMP Immaculata Ruteng. Sehingga atas dasar itu semua, saya selaku koordinator P5 mengajak kita semua untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan debat hari ini agar mampu mengamalkan demokrasi itu dengan baik. Maka marilah kita menyaksikan proses tanya jawab dan debat
visi misi dari pasangan calon yang sudah kita pilih. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Pak Anjas. Selanjutnya kami minta kesediaan Pak Martin untuk menyampaikan sambutan sekaligus membuka sesi debat pada pagi hari ini. Kepada Pak Martin dipersilakan. Baik, yang saya hormati Sister Ros, para tim P5 kelas 8 yang saya hormati dan saya cintai, Bapak Ibu guru, pegawai SMP Ublata yang saya hormati dan saya cintai, siswa-siswi kelas 8 SMP KM Maklari Makin Penting tahun pelajaran 2024-2025. Selamat pagi semua. Selamat pagi semua. Baik, sebelum saya menyampaikan sambutan singkat dan membuka secara resmi kegiatan kita hari ini, yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila, izinkan saya menyampaikan syukur dan terima kasih kepada Tuhan, Bunda Maria pelindung kita, Immaculata, yang hari ini kita tetap sehat walafiat dan hadir di tempat ini atas berkat dan rahmat. Sister Kepala Sekolah, Sister Ros yang saya hormati, para tim P5 yang saya hormati dan siswa-siswi yang saya kasih. Topik yang muncul hari ini adalah pemilu OSIS di SMP Maklata. Tentu topik ini diambil dari tema untuk tahun ini kelas 8 adalah suara demokrasi. Suara demokrasi. Pada kesempatan ini saya hanya mau menjelaskan mengapa ada P5. Karena tadi sudah dijelaskan oleh ketua tim tadi latar belakang tujuan dari P5 hari ini, yaitu suara demokrasi. Tetapi tugas saya sebagai kaum kurikulum mau menjelaskan mengapa ada P5. Dalam kurikulum Merdeka ada 3 komponen utama yang dijalankan dalam kurikulum, yaitu intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Intrakurikuler itu adalah proses belajar mengajar di dalam kelas, dan kokurikuler ini adalah profil pelajar Pancasila, yaitu P5. Dan ekstrakurikuler adalah pengembangan bakat dan minat. P5 adalah pembentukan karakter termasuk sikap di dalam, itu P5. Sehingga dia benar-benar jalan tersendiri dia. Tidak ada keterkaitan dengan mata pelajaran pada intrakurikuler. Itu kita paham dulu. Sehingga titik perak di sini di P5 adalah bagaimana pembentukan karakter dari siswa-siswi. Pembentuk karakter. Itu yang tujuan utama. Sehingga dalam proses penilaian dalam perjalanan, mulai dari pertama dalam perjalanan sampai saat hari ini, itu tugas guru adalah membimbing kamu ke sikap dan tingkah laku kamu yang disebut karakter. Nah, kita lihat hari ini tema itu adalah suara demokrasi. Topiknya adalah pemilu sebagai wujud demokrasi sekolah. Topik ini tujuannya adalah supaya benar-benar siswa-siswi dipersiapkan menjadi seorang pemimpin di masa depan.
baik untuk memimpin diri sendiri, memimpin orang lain, atau memegang jabatan, baik jabatan di pemerintahan maupun di luar pemerintahan, misalnya di masyarakat, di dalam kelompok doa, dan lain-lain. Itu tujuannya. Jadi mempersiapkan siswa-siswa untuk menjadi seorang pemimpin. Tentu untuk menjadi seorang pemimpin harus dibentuk pertama adalah karakter, sikapnya. Seperti orang bilang pepatah, untuk menjadi pintar itu mudah melalui belajar, tetapi untuk mencari seorang yang jujur itu setengah mati. Harus pegang. Menjadi seorang yang pintar mudah melalui belajar, tetapi menjadi seorang yang jujur sulit sekali. Walaupun dia profesor, doktor, tetapi menimbulkan ketidakjujuran karena tidak dibentuk oleh karakter. Oleh karena itu mulai sekarang, mulai sekolah menengah pertama ini kami harus membentuk karakter-karakter kita agar menjadi orang-orang yang punya integritas tinggi. Integritas. Yang berikut, sistem pemilihan pemilu kita di Indonesia ini adalah langsung, umum, bebas, dan rahasia. Disingkat LUBER. Langsung, umum, bebas, dan rahasia. Itu pemilihan langsung. Jadi pemilihan langsung tidak bisa diganggu-gugat oleh orang lain. Tidak boleh dipengaruhi oleh orang lain. Dia muncul berdasarkan hati nurani. Muncul hati nurani itu kenapa? Harus terbentuk dulu karakter ini, kepribadian dulu. Sikapnya gimana? Sehingga dalam proses demokrasi itu berjalan dengan baik. Tidak ada lagi kalau mau jadi bupati harus dengan uang, jadi anggota DPR dengan uang. Ini yang perlu ditekankan oleh bidang pendidikan. Bidang pendidikan. Maka ada P5 itu. Supaya latih kamu untuk bisa LUBER tadi. Langsung, umum, bebas, dan rahasia. Jujur. Nadila Debutbur dan wakilnya Maria Prisca Septiani. Beri tepuk tangan yang meriah untuk calon yang pertama. Untuk calon yang kedua, calon ketua OSIS atas nama Anastasia Kuina dan wakilnya Christian Alvaro SMK. Calon yang ketiga atas nama Vincentia Maleno Putri dan wakilnya Martinus de Torres. Inilah calon-calon ketua OSIS yang terpilih berdasarkan hasil dari perwakilan kelas kalian. Beri tepuk tangan yang meriah untuk mereka dulu. Untuk para calon diminta untuk duduk. Beri untuk menyampaikan opini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan. Yang terhormat Sister Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru Pegawai SMPK Immaculata Ruteng, dan yang saya kasihi dan saya banggakan teman-teman sekalian. Selamat pagi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa
atas rahmat nafas kehidupan yang diberikan kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul kembali di tempat ini dalam keadaan yang sehat. Pada kesempatan kali ini, saya Naidila Guntur akan membacakan opini saya mengenai tema demokrasi kita pada hari ini, yaitu menghasilkan pemimpin yang bijak dan bertanggung jawab. Menghasilkan pemimpin yang bijak dan bertanggung jawab adalah dua hal yang saling berkaitan. Pemimpin yang bijak adalah pemimpin yang mampu mengambil keputusan dengan benar dan tepat. Dan pemimpin yang bertanggung jawab adalah orang yang membuat keputusan bijaksana dan menerima akibat dari tindakan dan keputusannya. Sehingga pemimpin yang bijak pasti bertanggung jawab karena ia bertindak dan karena ia selalu memikirkan dampak dan mengambil keputusan yang benar. Salam untuk kita semua. Shalom. Sampai. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita sekalian. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya selaku utusan Ketua OSIS atas nama Anastasia Pena dari perwakilan kelas 8B akan membacakan opini saya. Tema dari opini ini adalah menghasilkan pemimpin yang bijak dan bertanggung jawab. Menghasilkan pemimpin yang bijak dan bertanggung jawab adalah menjadi teladan dan contoh yang baik bagi siswa lainnya, dan harus memiliki dedikasi dan komitmen yang tinggi, dan juga harus mampu bermotivasi anggota OSIS agar aktif dan berkomunikasi. Shalom. Salve. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat pagi untuk kita semua. Pertama-tama, saya panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul kembali di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat. Saya atas nama Vinensia Malena Putri di sini saya akan membacakan opini saya dengan tema menghasilkan pemimpin yang bijak dan bertanggung jawab. Judul: menanamkan nilai-nilai moral dan etika. OSIS dijalankan dengan baik, mengajarkan siswa tentang interaksi, jujur, dan bertanggung jawab melalui program yang berfokus pada pembentukan karakter. OSIS dapat membantu siswa menumbuhkan nilai-nilai moral dan etika yang penting untuk pemimpin yang bijak. Etika dan nilai-nilai moral juga akan menciptakan hidup dengan etika yang kuat, akan cenderung bertindak dengan hati nurani, menghormati nilai-nilai luhur, dan mencari kebaikan dalam setiap tindakan. Tiga atas nama Vinensia Malena Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan dulu untuk ketiga calon kita hari ini. Terima kasih untuk ketiga calon yang telah menyampaikan opininya. Berikut
mulai dari sekarang saya akan memimpin sesi kita hari ini. Ada 2 sesi yang akan kita jalankan. Yang pertama adalah sesi tanya jawab dan yang kedua adalah sesi debat. Sebelum debat, kita akan melaksanakan sesi tanya jawab kepada paslon. Di tangan saya sekarang ada 3 paket soal. Soalnya beda-beda, namun topiknya sama, yaitu pemilu OSIS sebagai wujud demokrasi sekolah. Kesempatan pertama, saya akan memberi kesempatan kepada calon-calon kota OSIS untuk mengambil paket kepada dari tim T5. Silakan calon mengambil paketnya. Pilih saja, ambil saja. Kemudian baca paketnya paket apa. Untuk calon ketua OSIS nomor 1 mendapat soal paket C. Untuk calon ketua OSIS nomor 2 mendapat paket A. Sedangkan calon ketua OSIS nomor 3 paket B. Minta maaf, 5 sudah diambil. Yang kedua, setiap paslon menjawab pertanyaan yang telah dipilih dengan durasi waktu 60 detik setelah pertanyaan dibacakan. Nomor 3, durasi waktu akan berjalan setelah pertanyaan dibacakan oleh moderator. Pertanyaan dibacakan hanya 2 kali. Yang terakhir, setiap pertanyaan akan dijawab oleh paslon sesuai dengan soal paket dari tiap-tiap paslon dan jawaban tidak dilempar ke paslon lain. Sudah siap paslon nomor 1? Silakan berdiri kalian berdua. Soal ini dijawab saja. Yang menilai adalah para juri dan juga para pemilih. Dijawab saja, ya, wajib menjawab. Timekeeper siap? Oke, pertanyaan nomor 1. Bagaimana Anda memanfaatkan teknologi dalam memperluas kegiatan OSIS? Bagaimana Anda memanfaatkan teknologi dalam memperluas kegiatan OSIS? Dengan membuat, contohnya itu dengan membuat grup WA. Kalau kita membuat grup WA itu dapat mempermudah anggota OSIS dalam berkomunikasi ataupun berkolaborasi. Yang kedua, bisa juga dengan membuat media sosial. Dengan membuat media sosial, ini kita dapat memberitahu kepada masyarakat luar bahwa kita punya OSIS sedang melakukan sebuah kegiatan. Terima kasih. Terima kasih. Sudah selesai? Pertanyaan terakhir. Apa yang Anda lihat sebagai tantangan utama bagi OSIS di sekolah kita saat ini? Apa yang Anda lihat? Sudah siap? Soal nomor 1. Jawab saja ya. Dijawab saja. Apa yang memotivasi Anda untuk mencalonkan diri sebagai ketua OSIS? Apa yang memotivasi Anda mencalonkan diri sebagai ketua OSIS? Melatih tanggung jawab seperti ketua OSIS harus memimpin atau menyelesaikan sesuatu menjadi agenda organisasi. Dan juga melatih kemampuan komunikasi seperti ketua OSIS harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik, meningkatkan tugasnya adalah sebagai anggotanya. 1. Bagaimana strategi Anda sebagai pemimpin dalam membangun hubungan yang baik antara peserta didik, guru, dan staf sekolah? Bagaimana strategi Anda sebagai pemimpin dalam membangun hubungan yang baik antar peserta didik, guru, dan staf sekolah? Oke, jadi strategi kami untuk membangun peserta didik, staf, dan guru yang baik adalah dengan cara peserta didik mampu mengontrol etika dengan baik dengan cara menghargai sesama teman, dan juga agar guru-guru
guru-guru tidak marah, dan staf juga dan siswa-siswi juga membantu staf untuk membersihkan lingkungan sekolah. Terima kasih. Sudah selesai? Sudah. Pertanyaan nomor 2. Bagaimana cara Anda menghadapi dan menyelesaikan konflik di dalam tim OSIS? Bagaimana cara Anda menghadapi dan menyelesaikan konflik di dalam tim OSIS? Oke, jadi di sini saya juga akan berkomunikasi dengan tim-tim OSIS yang lain agar masalah atau konflik yang terjadi di OSIS tidak menjulang dan tidak menimbulkan masalah yang besar. Jadi di sini saya mengevaluasi masalah tersebut dengan cara saya berdiskusi dengan pemimpin OSIS atau kaum kesiswaan agar masalah tersebut cepat selesai dan tidak ada masalah-masalah. Sekian, terima kasih. Kulata yang seimbang dalam akademik maupun non-akademik, sehingga mewujudkan SMPK Immaculata yang unggul dan mampu memberi daya saing tinggi. Silakan. Berdiri. Paslon 1 berdiri. Berdiri. Silakan mengajukan pertanyaan. Waktu Anda 60 detik. Apakah betul Anda ingin melaksanakan festival ini? Apakah wajib dan setiap bulan? Apakah betul Anda ingin menjalankan festival? Apakah kegiatannya dilakukan 1 bulan, 1 kali? Silakan. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi festival diadakan atau tidak dari OSIS sendiri dipastikan akan diadakan. Tetapi bagaimana keadaan saat itu? Bagaimana keputusan dari para guru-guru? Apakah bisa diadakan atau tidak? Dan untuk 1 bulan sekali itu tidak. Tetapi festival itu akan diadakan setiap saat ada kegiatan hari-hari besar seperti Sumpah Pemuda. Siswa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mencari penilaian siswa dalam peduli terhadap lingkungan. Yang ketiga, mengadakan event yang mendukung kreativitas. Harap tenang, ada seksinya nanti. Terima kasih kepada Ibu Asti dan Pak Tian serta Pak Peter yang telah melancarkan kegiatan debat hari ini. Dan juga terima kasih untuk calon dan wakil ketua OSIS yang telah melaksanakan sesi debat dengan baik. Beri tepuk tangan yang meriah untuk mereka dulu. Baik, tadi kita sudah sama-sama mendengar jawaban-jawaban dan juga penyampaian visi-misi serta opini yang disampaikan oleh calon dan wakil ketua OSIS. Saat ini, setiap paslon diberikan kesempatan untuk berkampanye dan mempromosikan dirinya agar dipilih oleh dan wajib dipilih dalam pemilihan OSIS SMPK Immaculata Ruteng. Paslon 1. Mana pendukungnya paslon nomor urut 2? Pada paslon nomor urut 1. Pada paslon nomor urut 1 dipersilakan.
tanpa henti. Orang kedua dan ketiga boleh datang. Orang pertama tetap pemenangnya. Jangan lupa dibuka 5 slot nomor 1. Selamat siang kita semua. Siang kita semua. Perkenalkan, nama saya Selo Sita, SMK Selo. Saya dari calon nomor 2. Dan jangan lupa pilih nomor 2. Kalau 1 dan 3 itu bisa maju, kenapa nomor 2 tidak bisa maju? SMPK Imam Kulataro menjadi sekolah yang lebih unggul dan maju dengan membantu sekolah SMPK Imam Kulataro dengan maju dan unggul dengan cara berpartisipasi melalui program-program minat dan bakat yang dimana sekolah-sekolah lain akan menuntut dan dimana sekolah-sekolah lain akan menuntut kita. Masa tahun nomor 1 nomor 2 bisa maju sih, nomor 3 selalu